Manajemen pemasaran hotel, hotels brand loyalty atau loyalitas merek terhadap hotel. Loyalitas tamu pada dasarnya merupakan tujuan dari segenap pengelola hotel. Apabila tujuan tersebut dicapai, maka akan terwujudlah keberlanjutan usaha hotel seperti yang diidam-idamkan keseluruhan stakeholder. Loyalitas tamu akan mampu menghemat biaya pemasaran hotel dan akan meningkatkan keuntungan jangka panjang. Penelitian menunjukkan bahwa tamu yang loyal akan cenderung untuk berbelanja lebih banyak, memiliki daya tahan terhadap godaan hotel pesaingnya, mengundang koleganya untuk menginap di hotel, dan bahkan mampu memberi advokasi terhadap isu-isu negatif yang berkembang pada hotel. Konsep loyalitas merupakan payung dari konsep brand loyalty, karena brand merupakan salah satu indikator dari loyalitas tamu secara keseluruhan. Sampai saat ini, konsep brand loyalty masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi untuk mendefinisikan dan mengukur brand loyalty tersebut. Perkembangan studi brand loyalty dapat diklasifikasikan ke dalam pendekatan tradisional dan pendekatan multidimensi. Sehubungan dengan masih kuatnya perdebatan mengenai konsep brand loyalty pada ilmu pemasaran perilaku konsumen yang merupakan dasar ilmu untuk mengupas permasalahan dalam bidang kepariwisataan, maka istilah tamu pada bagian ini disamakan dengan pelanggan. Hal ini mengacu pada pengertian pelanggan, yakni orang yang menikmati produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, di mana tamu adalah orang yang menikmati produk hotel. Pendekatan tradisional studi brand loyalty meliputi: pertama, pendekatan perilaku, diikuti oleh pendekatan sikap, dan selanjutnya dengan pendekatan gabungan atau komposit. Pendekatan perilaku terhadap konsep brand loyalty sebagai perkembangan perilaku. Hanya pelanggan yang memiliki merek yang sama secara sistematis dari waktu ke waktu dapat dianggap sebagai pelanggan setia. Pendekatan ini didasarkan pada filosofi stokastik, di mana pembelian yang dianggap sebagai perilaku acak yang sangat kompleks dan sulit dipahami. Kompleksitas ini adalah karena fakta bahwa ada sejumlah besar variabel penjelas yang mempengaruhi perilaku pembelian pelanggan. Dalam membuat penjelasan yang komprehensif dari perilaku ini menjadi hampir tidak mungkin. Akibatnya sulit bagi pemasar untuk secara langsung mempengaruhi perilaku pembeli secara sistematis. Studi yang terkait dengan pendekatan perilaku terhadap brand loyalty yang pertama kali diterapkan pada tahun 1950 dan 1960. Pada umumnya, studi awal mengambil pendekatan perilaku dengan menafsirkan loyalitas unidimensi mengenai perilaku pembelian. Penelitian awal mendefinisikan dan mengoperasionalkan brand loyalty sebagai perilaku pembelian berulang dari merek tertentu. Tucker tahun 1964. Misalnya, brand loyalty didefinisikan sebagai perilaku hanya memilih satu merek dalam membeli suatu produk tertentu dan dilakukan berulang-ulang. Dalam hal pengukuran loyalitas, ada 3 metode yang paling sering digunakan, yakni 1. Proporsi pembelian, 2. Probabilitas pembelian, dan 3. Pembelian rata-rata. Pengukuran lainnya termasuk frekuensi pembelian, urutan pembelian, dan beberapa aspek perilaku pembelian. Dalam hal pengumpulan data, studi pendekatan perilaku loyalitas biasanya menggunakan data berdasarkan kuesioner yang disebarkan. Brand loyalty juga dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu sikap. Para peneliti dengan aliran ini mengikuti pendekatan deterministik, di mana sejumlah penyebab sikap secara langsung mempengaruhi pembelian berulang. Beberapa pemikiran menunjukkan bahwa penyebab ini dapat dipilah dari satu sama lain dan distimuli, sehingga mampu mewujudkan perilaku konsumen seperti yang diharapkan. Filosofi stokastik dimaksudkan bahwa pemasar hanya dapat mempengaruhi perilaku pembeli secara sistematis. Dengan demikian, penelitian brand loyalty ini difokuskan pada keyakinan konsumen, sikap, dan opini yang berkaitan dengan perilaku pembelian. Sikap adalah konsep-konsep abstrak dan membangun resultan.
Akibatnya, konseptualisasi dan pengukuran loyalitas sikap memiliki ketidaksepakatan konseptual lebih antara para peneliti dari aliran perilaku. Guest adalah salah satu peneliti pertama yang menerapkan pendekatan sikap dengan menggunakan metode sikap konsisten untuk mengukur brand loyalty. Sejak publikasi tersebut, peneliti dalam berbagai konteks termasuk industri pariwisata dan perhotelan telah mendukung pendekatan ini. Dan konsep loyalitas sebagai sikap terhadap merek, komitmen, dan niat. Kebanyakan penelitian mengenai loyalitas menggunakan beberapa dimensi sikap untuk mengukur brand loyalty. Namun, beberapa peneliti menyarankan bahwa dimensi tunggal merupakan metode yang tepat untuk mengukur brand loyalty. Reinhold dan Co. misalnya berpendapat bahwa loyalitas terbaik hanya dinilai oleh kesediaan untuk merekomendasikan. Reinhold berpendapat bahwa pengukuran loyalitas tunggal ini merupakan metode yang efektif untuk mengukur loyalitas dengan loyalitas pelanggan dibandingkan dengan kepuasan pelanggan atau tingkat retensi. Ada beberapa keuntungan menggunakan pendekatan sikap sebagai pengukuran brand loyalty. Pertama, pengukuran sikap loyalitas menghindari kritik yang ditujukan kepada pengukuran perilaku dengan menggunakan skala interval. Skala interval dapat memfasilitasi proses pengumpulan data dan memungkinkan peneliti untuk mengungkapkan intensitas brand loyalty tertentu dari ekstrim tidak setia untuk ekstrim setia. Gradasi skala loyalitas ini dapat memberikan analisis yang lebih dalam seperti prediksi perilaku pelanggan masa depan. Kedua, studi meta-analisis sikap perilaku mengungkapkan bahwa sikap secara signifikan dan substansial memprediksi perilaku masa depan. Dengan demikian, pemahaman loyalitas sikap berpotensi prediktor yang lebih baik dari perilaku masa depan dari perilaku masa lalu. Pemahaman tentang sikap terhadap tindakan membeli merek akan membantu manajer pemasaran dalam desain program untuk memodifikasi perilaku pelanggan, terutama perilaku beralih ke merek tertentu. Selain itu, Day mengungkapkan bahwa pemasar perlu memahami aspek loyalitas kognitif untuk mengelola brand loyalty. Selanjutnya, mekanisme kognitif yang membentuk konstruk loyalty harus dipelajari. Mengungkapkan motivasi sekitarnya, perilaku pembelian yang mendasari. Panggilan ini telah menghasilkan banyak penelitian dalam ranah konseptual dan pengukuran brand loyalty termasuk di industri hotel, meskipun banyak pekerjaan telah didasarkan pada dimensi sikap tunggal. Diskusi pendekatan perilaku dan sikap menunjukkan bahwa bila digunakan secara parsial tidak akan cukup menjelaskan brand loyalty. Kim et al. Menyatakan bahwa apabila hanya dengan menggunakan satu segi brand loyalty secara parsial, sikap atau perilaku dapat mengakibatkan mengukur sikap palsu atau sikap yang tidak stabil yang tidak mempengaruhi perilaku berikutnya, atau perilaku palsu, perilaku inersia yang tidak stabil dan tak terduga. Para peneliti menyarankan pertimbangan simultan dari komposit dari kedua loyalitas sikap dan perilaku dalam pengukuran loyalitas pelanggan. Dick dan Basu Suhartanto. Studi tersebut telah dijelaskan bahwa brand loyalty tidak hanya hasil dari perilaku pembelian ulang, tetapi juga konsekuensi dari proses sikap. Dalam studi brand loyalty mengembangkan pendekatan komposit, ada 3 studi yang paling berpengaruh. Dye 1969 berpendapat bahwa loyalitas asli adalah perilaku pembelian yang konsisten, berakar pada sikap positif terhadap merek. Konseptualisasi Dye terhadap 2 dimensi loyalitas, sikap dan perilaku menunjukkan pertimbangan simultan loyalitas sikap dan loyalitas perilaku. Secara khusus, Dye mengusulkan indeks komposit kesetiaan sebagaimana dirumuskan di bawah ini. L sama dengan PB per A, di mana L adalah loyalitas, PB adalah proporsi pembelian merek, dan A adalah sikap loyal. Sementara pendekatan sikap, perilaku, dan komposit telah mendominasi literatur brand loyalty, studi terbaru terhadap brand loyalty telah menentang konsep ini. Penelitian masa lalu seperti Jacobi dan Chestnut, Dick dan Basu, dan Pritchard telah menyebutkan bahwa adanya multidimensi brand loyalty, namun Oliver adalah peneliti pertama yang meneliti masalah multidimensi brand loyalty.
Setelah konseptualisasi brand loyalty yang diajukan oleh Jacobi dan Chestnut, Dick and Basu dan Oliver mendefinisikan brand loyalty sebagai komitmen psikologis dipegang untuk membeli kembali atau secara berlanjut menyukai produk jasa dengan konsisten di masa depan sehingga menyebabkan pembelian berulang. Meskipun pengaruh situasional dan upaya pemasaran dari pesaing memiliki potensi untuk menyebabkan perilaku beralih. Definisi ini menggarisbawahi bahwa formulasi sikap tidak hanya menyebabkan pelanggan untuk membeli kembali di masa depan, tapi juga menolak upaya pemasaran pesaing. Dengan demikian, brand loyalty yang benar akan ada sikap pelanggan diarahkan menuju preferensi merek. Oliver menyatakan bahwa ada 3 kondisi di mana loyalitas benar-benar akan terjadi. Yang pertama, atribut perangkat merek atau keyakinan harus lebih baik sehingga mampu meredam persaingan dari kompetitor. Yang kedua, informasi pada poin 1 harus sesuai dengan preferensi aktif atau sikap untuk merek. Dan yang ketiga, konsumen harus memiliki niat yang lebih tinggi untuk memberi merek dibandingkan dengan merek alternatif atau merek dari pesaing. Oliver juga mengkonseptualisasi brand loyalty menyiratkan bahwa loyalitas bukanlah dikotomi atau loyalitas dan kesetiaan atau multikategori tipologi, misalnya rendah, palsu, laten, dan tinggi loyalitas, tetapi urutan atau kontinum. Dalam hal ini, formulasi loyalitas dimulai dengan loyalitas kognitif, diikuti oleh loyalitas afektif, untuk konatif loyalitas atau kesetiaan niat, dan akhirnya pembelian aktual, seperti yang ditunjukkan pada gambar di sebelah. Pengertian multidimensi brand loyalty dianggap evaluasi paling komprehensif dari konstruk brand loyalty. Konsep ini merupakan langkah penting dalam memperoleh pemahaman yang lebih besar dari proses yang dinamis. Secara konseptual, loyalitas kognitif didasarkan pada dimensi kognisi sikap. Kognisi hanya mengacu pada keyakinan konsumen dan pengetahuan tentang fenomena yang ada pada merek. Kognisi didasarkan pada keyakinan dan pengetahuan. Loyalitas kognitif berdasarkan pengetahuan merek dan keyakinan bahwa merek adalah lebih baik untuk para pesaingnya. Pada tahap loyalitas ini, merek akan datang pertama dalam pikiran konsumen loyal ketika timbul pertanyaan tentang apa yang harus dibeli dan kemana harus pergi. Dengan kata lain, merek adalah pilihan utama pelanggan atau pilihan pertama di antara berbagai alternatif pilihan. Kognisi dicapai melalui komunikasi persuasif dalam model pemrosesan informasi. Akibatnya, strategi promosi berangkat untuk meningkatkan pengetahuan pelanggan dan mengembangkan keyakinan tentang produk atau jasa. Selain iklan, komunikasi word of mouth, dan strategi komunikasi lainnya seperti public relation, kepercayaan positif atau negatif terhadap suatu produk atau jasa akan dipengaruhi oleh pengalaman mengkonsumsi produk atau jasa. Sebagai ilustrasi, loyalitas kognitif terjadi ketika pelanggan ingin menginap di hotel tertentu karena memiliki pengetahuan tentang keberadaannya dan mengembangkan keyakinan berdasarkan informasi yang diterima tentang hotel, meskipun tidak memiliki pengalaman tinggal di sana. Loyalitas ini akan lebih kuat jika keyakinan tersebut dikonfirmasi dengan kepuasan dari pengalaman tinggal di hotel. Konfirmasi terhadap kepuasan ini maka mulai mengarah pada sebuah loyalitas yang lebih dalam, yakni loyalitas afektif. Jika pengalaman mengkonsumsi layanan hotel tidak seperti yang diharapkan, maka loyalitas akan melemah. Loyalitas afektif adalah sikap menguntungkan atau keinginan berdasarkan pengalaman yang memuaskan dalam menggunakan sebuah produk. Oliver menegaskan bahwa loyalitas ini didasarkan pada konsep yang mempengaruhi sikap. Evaluasi afektif bersesuaian terhadap keseluruhan pengalaman konsumen terhadap merek dan berisi keterlibatan keinginan dan peduli. Hal yang sama diungkapkan oleh Beck and Park, menegaskan bahwa mempengaruhi mengacu pada perasaan, suasana hati, atau tanggapan emosional yang dapat diukur dengan mengumpulkan laporan lisan atau dengan respons psikologis. Kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi produk atau jasa dari waktu ke waktu secara berkelanjutan akan menimbulkan komitmen untuk tetap mengkonsumsi produk. Oliver menyatakan bahwa konasi menyiratkan komitmen terhadap brand yang spesifik untuk membeli kembali, sementara asal konasi merupakan kecenderungan konsumen untuk bertindak terhadap objek umum. Objek umumnya diukur dari segi niat untuk membeli. Loyalitas konatif juga dikenal sebagai niat perilaku atau niat loyalitas, menjadi komitmen yang dipegang teguh untuk membeli. Komitmen untuk membeli produk
atau jasa dipengaruhi oleh episode berulang dari berdampak positif terhadap merek. Jacoby dan Chestnut menegaskan bahwa komitmen membatasi pelanggan tanpa arah pilihan pasti terhadap penjamin merek tertentu untuk pembelian ulang. Akibatnya, konsumen memiliki komitmen penting bagi bisnis apapun karena cenderung untuk menolak bujukan dari provider lain. Menurut Bagossi, niat perilaku muncul dari reward atau hukuman atas perilaku respon terhadap merek melalui operant condition. Penawaran pengkondisian operan dengan perilaku yang biasanya dianggap berada di bawah kendali sadar individu. Perilaku operant yang dipancarkan karena konsekuensi yang terjadi setelah perilaku. Sebuah hotel yang menyediakan layanan yang sangat baik sebagai penguat untuk pelanggan berulang dapat memperkuat niat pelanggan untuk kembali tinggal di masa depan. Memberikan pelayanan yang terbaik secara konsisten akan membentuk niat perilaku untuk tinggal sambil memberikan layanan. Sementara memberikan layanan yang buruk atau hukuman kepada pelanggan berulang akan melemahkan hubungan yang mengarah ke niat negatif. Loyalitas perilaku atau loyalitas tindakan adalah fase terakhir dari urutan brand loyalty. Tahap loyalitas ini adalah konversi dari niat untuk bertindak disertai dengan kemauan untuk mengatasi hambatan untuk tindakan tersebut. Loyalitas perilaku pola pembelian ulang terhadap pelanggan terhadap merek tertentu, yaitu perilaku terbuka pelanggan terhadap merek tertentu dalam hal perilaku pembelian berulang. Loyalitas ini dapat dipertahankan oleh komitmen sebagai pelanggan merasa puas dengan produk atau jasa ke tingkat informasi yang berkaitan dengan produk atau jasa alternatif yang telah berkurang. Namun tahap loyalitas ini pelanggan masih bisa mengubah perilaku karena persuasi dan uji coba yang ditawarkan oleh pesaing, sesuatu yang setiap bisnis harus menyadarinya. Untuk menyimpulkan, pendekatan multidimensi menafsirkan brand loyalty sebagai loyalitas kognitif, afektif, konatif, dan loyalitas perilaku. Tiga komponen pertama adalah pengembangan lebih lanjut dari komponen sikap brand loyalty yang dikembangkan dalam pendekatan tradisional. Sebagai evaluasi menyeluruh brand loyalty, pendekatan ini menjanjikan untuk menjelaskan perilaku loyalitas yang kompleks dan dinamis pelanggan. Pembahasan berikut menjelaskan penelitian empiris saat memeriksa dimensi brand loyalty. Konsep multidimensi brand loyalty dapat digambarkan seperti gambar berikut. Nah, ini adalah salah satu contoh konsep daripada multi brand loyalty, di mana brand loyalty yang multidimensional tidak hanya dipengaruhi oleh aspek kognitif, afektif, konatif, dan behavior, tetapi juga ada variabel lainnya mempengaruhi. Misalnya di sini adalah customer satisfaction, brand awareness, service quality, dan brand image. Ya, semua ini akan mempengaruhi brand loyalty yang dibentuk dari sikap kognitif, afektif, konatif, serta perilaku atau tindakan aktual dalam melakukan pembelian. Nah, selanjutnya kita akan mengukur brand loyalty. Brand loyalty diukur dari beberapa indikator. Dalam hal ini ada 4 indikator. Yang pertama, pengetahuan pelanggan terhadap brand atau kognitif. Kesetiaan pelanggan terhadap sebuah brand atau cognitive loyalty diawali dari proses mengetahui produk dari sumber-sumber informasi, melakukan perbandingan-perbandingan, mencoba untuk mengkonsumsi dan menarik kesimpulan sebagai informasi awal. Seperti dicontohkan, jika kita ingin menginap di sebuah hotel, tentunya kita mencari informasi tentang hotel tersebut. Ini akan diperkuat jika kita pernah mengalami tinggal di hotel tersebut. Pelayanan yang baik akan memperkuat pengetahuan kita terhadap hotel dan menambah keyakinan untuk memilih hotel tersebut untuk menginap. Yang kedua adalah perasaan pelanggan terhadap brand atau affective loyalty. Setelah pelanggan mengetahui tentang cukup banyak informasi brand, selanjutnya akan muncul perasaan suka atau tidak suka. Yang ketiga adalah niat atau kecenderungan bertindak pelanggan terhadap brand atau conative loyalty. Setelah pelanggan memiliki pengetahuan dan perasaan terhadap sebuah brand, maka akan muncul niat untuk melakukan pembelian ulang, serta merekomendasikan. Yang terakhir adalah yang keempat,
perilaku pelanggan terhadap brand atau behavioral loyalty. Pada tahapan ini, pelanggan sudah benar-benar melakukan kegiatan pembelian ulang atau pembelian dan merekomendasikan produk.